Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika atas nama Graciana Haryati Bahagia, NIM 2016-005-006. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal seminar yang berjudul Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik atau LKPD Fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena peserta didik pada umumnya kurang tertarik dengan media pembelajaran fisika yang digunakan oleh pendidik. Untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukannya LKPD agar siswa tidak mudah jenuh. Latar belakangnya itu pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dalam arti usaha sadar dan terencana mewujudkan proses belajar sepanjang hayat, menyentuh semua sendi kehidupan, semua lapisan masyarakat, dan segala usia. Jadi pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa pendidikan sumber daya manusia sangat berkurang. Dan pendidikan tidak dibatasi oleh umur atau usia. Dan semua manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang mana di dalam pembelajarannya berkaitan langsung dengan lingkungan alam. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk bisa memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi siswa agar mencapai keberhasilan dalam belajar. Yang ke-B, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, LKPD yang selama ini ada belum menumbuhkan minat belajar peserta didik. Jadi mungkin LKPD-nya kurang menarik di mata peserta didik. Mode yang kedua, mode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih dominan ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif ketika sedang mengikuti proses pembelajaran, dan sulit untuk membangun sendiri konsep dalam materi pembelajaran fisika. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan di sekolah belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuannya. Yang ke-C, pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini yang pertama, objek dalam penelitian ini adalah LKPD Fisika berbasis problem solving pada materi fluida statis kelas 11. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah yang pertama, validator yang terdiri dari 2 dosen fisika dan 1 guru fisika. Dan yang kedua, responden, yaitu peserta didik kelas 11 yang memiliki respon terhadap LKPD yang dikembangkan. Yang ke-D yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah secara operasional dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis. Yang kedua, bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap lembar kerja peserta didik. Yang keempat, LKPD fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, mengembangkan lembar kerja peserta didik fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis. Jadi LKPD untuk fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluida statis ini harus lebih menarik dari LKPD sebelumnya.
Yang kedua, mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik fisika berbasis problem solving pada pokok bahasan fluidostatis. Jadi, kita harus mengetahui apakah LKPD ini layak atau tidak untuk dipakai oleh peserta didik. Yang ketiga, mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD. Jadi kita harus mengetahui bagaimana respon peserta didik terhadap LKPD, apakah itu menarik atau kurang menarik. Yang berikutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya itu yaitu yang pertama, LKPD fisika yang dapat mengembangkan kemampuan ilmiah peserta didik dalam memahami konsep dan aplikasi fisika khususnya dalam pokok bahasan fluidostatis. Yang kedua, menambah kajian ilmiah dalam hal pengembangan LKPD fisika. Yang berikut, bab 2 tinjauan pustaka. Untuk poin A, landasan teori. Yang pertama, pembelajaran fisika. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode yang membuat peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien dengan hasil optimal. Dan ini pendapat menurut Sugiartono dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kegiatan belajar merupakan proses aktif peserta didik dan guru untuk mengembangkan potensi peserta didik, memperoleh pengetahuan secara efektif dan efisien dengan hasil optimal. Oke, slide berikutnya. Itu lembar kerja peserta didik. Yang pertama, pengertian LKPD. Menurut Wahyu Islamul Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2017, LKPD merupakan sumber belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan berpikir kritis pada pembelajaran berupa lembar yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar agar dapat mengembangkan konsep dan menambah informasi LKPD yang berisi kegiatan belajar yang sistematis, menarik, mudah dipahami, jelas, dan logis. Yang kedua, menurut Abdul Masjid pada tahun 2014, lembar kerja dimaksud untuk memicu dan membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu pemahaman, keterampilan, dan atau sikap. Yang kedua, fungsi LKPD. Fungsi LKPD menurut Andi Prastowo, sebuah LKPD memiliki setidaknya 4 fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar dan mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang ketiga, tujuan dari LKPD. Tujuan dari LKPD yaitu menurut Andi Prastowo pada tahun 2012 terdapat 4 poin penting yang menjadi tujuan yang penyusunan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk memberi interaksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Jadi, kita harus menyajikan tugas-tugas agar peserta didik bisa melatih. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Yang keempat, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas ke peserta didik. Kemudian yang keempat, komponen LKPD.
Komponen menurut Abdul Majid pada tahun 2014, komponen LKPD yang dikenalkan adalah informasi atau konteks, permasalahan, dan pertanyaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu informasi. Informasi hendaknya menginspirasi peserta didik untuk menjawab atau mengerjakan tugas. Yang kedua itu pernyataan masalah. Pernyataan masalah hendaknya betul-betul menuntut peserta didik menemukan cara atau strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pertanyaan atau perintah. Pertanyaan hendaknya merangsang peserta didik untuk menyelidiki atau menemukan masalah atau berimajinasi atau mengkreasi. Yang kelima, struktur LKPD. Menurut Drianto dan Aris Dwi Cahyono, bahwa struktur LKPD secara umum adalah yang pertama, judul, mata pelajaran, semester, dan tempat. Yang kedua, petunjuk belajar. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, indikator. Yang keempat indikator. Yang kelima, informasi pendukung. Yang keenam, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Yang ketujuh, penilaian. Jadi sekian presentasi proposal seminar fisika dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.